Nabi bilang apa? Apa Semua video orang kan? sudah menahan Nabi. Sama video kan. Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami. Jadi Nabi bilang, saya tidak boleh tinggal di rumah kamu, tapi berilah saya tanah. Jadi Nabi sebut, di mana nanti unta saya berhenti, disitulah saya akan berhenti. Maka berhentilah unta Nabi betul-betul di kawasan tapak Masjid Quba ini. So, itulah Nabi buat masjid gotong royong dengan sahabat. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah ahadu Jabalil Jannah, salah satu gunung surga yang ada di dunia ini. Jadi sungguh beruntunglah kita, alhamdulillah. Belum lagi kita meninggal, sudah kita melihat gunung surga. Lebih beruntung lagi apabila besok kita sudah meninggal dunia, sekali lagi kita nampak di akhirat gunung ini. Jadi besok kalau kita sudah meninggal, bangun kita dari kubur, Allah tunjukkan kita Jabal Uhud. Artinya Bapak Ibu sudah berada di surga Allah. Tapi kalau ibu nanti bangun-bangun, yang ibu nampak gunung Sinabung, nah, berarti ibu masih di tanah karo, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung Uhud ini disebut oleh Nabi, inna Uhuda ahadu Jabalil Jannah. Sesungguhnya gunung Uhud itu adalah salah satu gunung surga, nuhibbuhu wa yuhibbuna. Dia mencintai kita dan kita mesti mencintainya. Ini gunung surga. Apa yang berlaku di Uhud ini? Disinilah berlaku peperangan, yaitu pada tahun ketiga Hijriah. Rasul sudah mengalah, Nabi diusir, Nabi pindah. Tapi orang kafir ini memang dasar kafir, memang jahat. Ya, kafir ini memang dimanapun kafir memang jahat, itu tidak. Nabi sudah mengalah pindah ke sini, mereka datang menyerang Madinah lagi. Peperangan pertama umat Islam tahun kedua Hijriah. Setelah 2 tahun umat Islam di sini, mereka datang menyerang umat Islam dengan namanya Perang Badar. Perang apa? Badar. Tapi alhamdulillah umat Islam menang di Badar. Bahkan Allah mempermalukan kafir Quraisy Makkah. Di Badarlah mati pemimpin-pemimpin kufar Quraisy itu, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal ini mati di perang Badar. Dan begitu juga kroni-kroni dia. Atas kekalahan mereka di Badar, sebab mereka datang ketika itu pasukannya hampir 1000. Sedangkan umat Islam di Badar hanya 313 orang saja. Tapi alhamdulillah Allah beri pertolongan di Badar sehingga umat Islam menang. Akhirnya mereka ini merasa malu kekalahan mereka di Badar. Mereka datang pada tahun ketiga Hijriah dengan pasukan yang jauh lebih besar. Itulah berlaku perang Uhud. Tahun keberapa tadi? Tahun ketiga, 1 tahun setelah perang Badar. Di perang Badar, di perang Uhud ini mereka datang dengan pasukan yang lebih besar, persenjataan yang sangat lengkap, dengan jumlah tentera yang lebih banyak, persiapan yang begitu jitu dan begitu hebat. Perang Uhud ini berlaku 2 putaran. Putaran pertama umat Islam menang, putaran kedua umat Islam kalah. Kenapa umat Islam kalah? Sebab Nabi sudah pesan kepada 50 orang tukang panah dari kalangan muslimin yang begitu handal. Nabi pesan kepada 50 tukang panah ini, tolong kamu jaga gunung ini. Ada satu gunung namanya Jabal Ainain. Jaga gunung ini, jangan kamu turun dari gunung ini, sama ada kita menang atau kalah. Menang atau kalah kamu jangan turun. Selagi saya tidak kasih arahan kamu untuk turun, jangan kamu turun. Saya bilang apa-apa kamu turun, baru turun. Umat Islam ketika itu panglima perangnya Sayyidina Hamzah. Kafir Quraisy Makkah panglima perangnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahun ketiga Hijriah dia belum masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam setelah perjanjian Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Khalid bin Walid ini dia masuk Islam bersama Nabi hanya 4 tahun. Dia
dia bersama Nabi dalam Islam hanya 4 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Khalid bin Walid melihat keampuhan, kekuatan yang 50 tukang panah kaum muslimin ini tidak boleh dianggap enteng. Akhirnya Khalid bin Walid mencari cara bagaimana supaya 50 ini turun dari gunung supaya mereka dapat menguasai gunung itu. Kekuatan umat Islam letaknya di 50 tukang panah itu. Jadi akhirnya Khalid ini memang hebat. Strategi perang dia memang luar biasa, Khalid bin Walid itu. Akhirnya dia cari jalan bagaimana caranya ini orang supaya turun. Itu yang dia taruh harta di bawah kaki bukit itu, lalu mereka lari. Orang yang 50 ini terpandang harta yang ditinggalkan, lalu mereka terfikir, kalau kita tidak turun ini, nanti harta yang di bawah habis semua diambil orang bawah, kita yang di atas ini tidak dapat bahagian. Akhirnya gelaplah sudah mata, tidak ingat lagi apa wasiat Nabi dan nasihat Nabi. Mereka pun cepat-cepat turun dengan niat untuk mengambil harta yang di bawah ini. Jadi nanti dengan niat naik lagi. Akhirnya mereka turun, Khalid di atas turun, Khalid terus dari belakang naik, kuasai gunung Ainain ini. Akhirnya tewaslah semua. Mereka yang 50 habis semua tewas, ditambah lagi Sayyidina Hamzah, 70 orang umat Islam tewas di sini. Termasuklah panglima perang orang Islam pun syahid di Uhud ini. Akhirnya Nabi mengatakan, inilah kehancuran. Bukankah saya sudah berpesan kepada mereka, jangan mereka turun, tapi mereka turun hanya untuk mendapatkan habuan dunia, atau hanya untuk mendapatkan harta dunia. Itulah sebabnya ada pepatah mengatakan, al-fulus fid dunya wal mampush bil akhirah. Ya, sudah hafal Ibu? Al-fulus fid dunya wal mampush bil akhirah. Nah, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tahu Ibu fulus itu apa? Tahu enggak? Hepeng, hanapeng, hanainong. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hepeng dona mangurus negaraon. Nah, itu pepatah si Poltak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Nabi sedih sebab umat Islam kalah. Tapi kita masih bersyukur sebab niat mereka datang, satu, ingin membunuh baginda, yang kedua ingin menawan Madinah. Sekalipun umat Islam kalah, tapi kita masih dapat selamatkan Madinah. Nabi masih selamat, alhamdulillah. Tapi Nabi sedih sebab panglima perang umat Islam syahid, itulah Sayyidina Hamzah. Siapa itu Hamzah? Amma Rasulullah. Dia adalah bapak saudara, paman Nabi, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamzah itu mati di tangan seorang laki-laki.